Baginda Nabi pernah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang nanti di tengah-tengah umatku satu zaman di mana waru'usahum kal asad wa wizra'uhum kadhi'ab wa hukama'uhum kal kilab wa yawma idin ummati kal ghinam. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah manusia di mana waru'usahum kal asad, pemimpin-pemimpin mereka saat itu enggak ubahnya laksana seekor singa, Pak. Allahu Akbar. Bu, tahu singa? Masih ingat singa? Tengok singa, Pak. Dimanapun ada hutan, yang namanya raja hutan pasti singa. Betul? Padahal singa nggak pernah bikin pemilu, Pak. Nggak ada. Tapi dimanapun ada hutan, rajanya pasti singa. Lihat ketika singa sudah mulai jadi raja, Pak. Dikasih satu periode, nambah 2 periode. Singa. Saya lagi ngomong singa juga. Dikasih 1 periode, minta 2 periode. Ngomong tuh singa, saya nggak tertarik maju jadi 3 periode. Belakangan singa ngomong, kalau untuk urusan demokrasi maka saya berhak maju lagi jadi raja. Kata singa. Singa, ini mah singa. Oh, saya lagi ngomong singa kok. Singa ini, Pak. Coba lihat. Singa itu kalau lagi diem polos mukanya, Pak. Singa, orang lagi ngomongin singa juga. Coba lihatlah ketika singa sudah menjadi raja, Pak, maka yang berlangsung di hutan adalah hukum rimba. Betul apa betul? Apa hukum rimba itu? Yang kuat akan memangsa yang lemah. Ayo kita lihat. Alhamdulillah benar di Indonesia ini yang namanya angka kemiskinan sudah turun. Alhamdulillah, turun ke anak cucu. Lihat, ketika singa yang jadi raja, maka yang kesian adalah rakyat-rakyatnya, yang ditekan rakyat-rakyatnya. Betul? Dan ini bukan di Indonesia, hampir di seluruh negara di dunia ini rajanya semua singa. Ada di satu negara, Bu, di mana negara tersebut punya pulau garam terbesar. Garamnya impor di luar negeri ini, Pak. Pulau garamnya besar, garamnya impor. Ada di satu negara juga di mana ladang minyak dan sawitnya terhampar luas. Minyak gorengnya langka. Di luar negeri, ini saya cerita di luar negeri. Di luar negeri, jauh, Pak, bukan di Indonesia. Saya nggak bilang di Indonesia, di luar negeri. Jauh ini, Bu. Sudah luar negeri, luarnya lagi masih jauh lah, bukan di sini. Kenapa? Karena pemimpinnya seperti singa. Kalau pemimpin sudah seperti singa, kata baginda Nabi meneruskan hadisnya, wa wizra'uhum kadhi'ab, para pejabat-pejabat publiknya, para wakil-wakil rakyatnya, tingkahnya enggak ubahnya layaknya seekor serigala. Allahu Akbar. Bapak Ibu tahu yang namanya serigala? Dulu saya belajar, Pak. Serigala itu adalah hewan yang paling licik, Pak. Betul apa betul? Serigala itu, Pak, Bu, kalau dia mau makan daging domba, dia akan nyaruh pakai bulu domba, Pak. Makanya ada lagunya Rita Sugiarto berjudul Serigala Berbulu. Hafal semua ya. Coba lihat sekarang ini.
Ada di satu negeri di mana para wakil-wakil rakyatnya baru perlu lagi konstituennya, baru lagi perlu suaranya saat mau menjelang pemilu saja. Di luar negeri kalau lagi menjelang pemilu, lihat para calon-calon wakil rakyat itu Pak, menggunakan baju rakyat. Slogannya pun mantap, kami dari rakyat untuk rakyat. Begitu jadi makanin duit rakyat. Di luar negeri ini, kalau wakil rakyat di Indonesia mah insya Allah sangat mewakili wakil rakyatnya, ya. Rakyat pengen punya uang banyak diwakilin sama wakilnya. Rakyat pengen naik mobil enak diwakilin sama wakilnya. Rakyat mau tidur di kasur empuk diwakilin sama wakilnya. Rakyatnya ya begini-begini aja. Ayo kita lihat sekarang. Kalau pemimpin sudah seperti singa, pejabat-pejabat publiknya sudah seperti serigala, maka baginda Nabi menambahkan hadis tersebut, wa hukama'uhum kal kilab. Para penegak-penegak hukumnya saat itu enggak ubahnya laksana seekor anjing. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini paket komplit Pak, komplit ngancurin negara Pak. Pemimpin singa, menterinya serigala, penegak hukumnya anjing. Allahu Akbar. Maaf sekali maaf. Kita tahu yang namanya anjing pada hakikatnya tidak pernah tahu, tidak pernah bisa membedakan mana maling, mana tuan rumah. Yang anjing tahu siapapun yang kasih saya daging itulah majikan saya. Betul apa betul? Maling kalau datang ke rumah kita ada punya anjing bawa daging, tenang anjingnya Pak. Kenapa? Anjing. Tapi biarpun kita yang ngerawatin itu anjing dari kecil, 3 hari kita telat kasih makan, digonggong juga Pak sama tuh anjing. Kok bisa? Anjing. Iya maaf, saya nggak bilang semua ya, nggak. Karena ini bukan, sekali lagi saya bilang, saya nggak bicara di Indonesia. Penegak hukum Indonesia ini bagus-bagus Pak. Dari 100% paling cuma 10% Pak yang kayak anjing Pak. 90% masih bagus. Ya, polisi, TNI, pejabat kejaksaan, insya Allah 90%-nya masih bagus. Cuma 10% aja yang jelek. Jadi kita nggak bisa nyamain semua, setuju? Cuma 10% yang jelek. Cuma yang 10% itu kepalanya. Ya saya mau ngomongin hadis, masa mau salah saya mau ngomongin hadis ini. Lihatlah, ketika hukum sudah mulai pandang bulu, maka tentu yang paling enak, yang paling banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Ayo, bagaimana kita nggak mau sakit hati Pak? Maaf. Maling sendal di masjid, ketahuan, babak belur Pak, berdarah-darah. Bawa ke hukum minimal kena 2 hari, paling lama 4 hari di penjara Pak. Maling sendal babak belur masih masuk penjara Pak. Maling uang negara triliunan rupiah diembat masih sempet dada-dada. Kenapa? Anjing. Ini paket komplit ini. Pemimpin singa
menteri dan pejabat publik serigala, penegak hukum seperti anjing. Maka kata baginda Nabi di akhir hadisnya, wa yauma idzin ummati kal ghinam, nasib umatku saat itu enggak ubahnya laksana seekor kambing. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu tahu kambing? Baik. Saat Idul Adha, kambing itu hewan yang paling pasrah, Pak. Sapi aja ditarik masih ngelawan, kambing nggak ada ngelawannya, Pak. Iya kan? Ditarik ke sini, mbe. Didorong ke sono, mbe. Dipotong, mbe. Kambing tuh. Apa bedanya sama kita, Pak? Ayo kita pikir baik-baik. Disuruh jaga soft sholat, ikut jaga soft sholat. Disuruh pada pakai masker, ikut pakai masker. Disuruh vaksin, ikut vaksin. Mbe. Iya, saya juga mbe juga, Pak Wali. Saya udah 2 kali vaksin. Ya nggak bisa apa-apa kok kita nih. Emang bisa apa kita, Pak? Betul? Kita nggak bisa apa-apa, Pak. Betapapun kita mau ngelawan, kita kena denda, Pak. Coba lihat sekarang. Dulu yang saya belajar dari sekolahan, Pak. Ini maaf. Vaksin campak memang buat penyakit campak, betul? Vaksin polio buat penyakit polio, setuju? Vaksin COVID buat naik pesawat, buat jalan-jalan, buat masuk ke mall. Kenapa? Ayo, sudah waktunya kita umat Islam ini harus melek, Pak. Sudah terlampau lama kita nih tertidur pulas. Ayo sama-sama kita nih harus saling asih, asuh. Jangan justru kita saling gasak, gesek, gosok. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan bahwa dengan jujur para pendiri-pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadikan masyarakat Indonesia seperti masyarakat bermasjid. Tuh lihat tuh, Pak. Dengan jujur, Pak, para pendiri-pendiri bangsa Indonesia menjadikan cikal bakal masyarakat Indonesia dibangun daripada masyarakat bermasjid. Coba lihat masyarakat bermasjid yang kita punya nih. Ayo kita lihat. Siapapun yang masuk Masjid Al-Jihad, copot sendal, buka sepatu. Betul apa betul? Kenapa? Karena di dalam masjid tidak ada warga negara kelas 1. Semua sama. Iya kan? Wali kota masuk masjid, buka sepatu, li. Dewan masuk masjid, buka sepatuan. Camat masuk masjid, buka sepatu, mat. RT masuk masjid, buka sepatu, teh. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Dan indahnya masyarakat bermasjid. Para pendiri bangsa kita, Pak, menjadikan Indonesia masyarakat bermasjid. Tidak ada warga negara kelas 1 di hadapan hukum. Semua sama di hadapan hukum. Tuh cikal bakal Indonesia. Betul? Makanya dalam Islam sendiri diajarkan, Bapak Ibu, yang namanya pemimpin dalam Islam nggak boleh punya anak. Islam itu nggak boleh pemimpin punya anak. Apa contohnya, Soki? Dalam hadis baginda Nabi, beliau pernah bersabda, "Lau Fatimah binti Muhammad saraqat an qata'a yadaha." Kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Padahal yang ngucapin kan baginda Nabi sendiri, Pak. Betul. Kenapa beliau nggak bilang Fatimah binti, Fatimah anakku? Tapi beliau berkata Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Karena saat itu baginda Nabi berdiri sebagai Rasul, bukan sebagai bapaknya Sayyidatuna Fatimah.
Jadi hukum tegas Pak, berwibawa. Betul. Nggak ada tebang pilih. Hatta anaknya Nabi Muhammad sendiri mencuri, baginda Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi maaf sekali, maaf, pemimpin nggak boleh punya anak. Presiden nggak boleh presiden punya anak. Yang boleh punya anak Pak Jokowi. Iya Pak. Kenapa? Kalau presiden punya anak, nanti dapat sebutan anak presiden, dia ikut menikmati fasilitas negara layaknya bapaknya seorang presiden. Betul? Betul. Ini kan yang terjadi sekarang Pak. Dimunculkannya kasus-kasus baru yang lebih besar. Supaya apa? Supaya menenggelamkan kasusnya anak presiden. Masih ingat? Usia 32 tahun mempunyai uang 90 miliar. Bisnis apa Pak? Yang cuma dalam 3 tahun dapat untung 90 miliar Pak. Bisnisnya cuma pisang goreng. Saya juga mau dagang pisang goreng kalau dapat untung 90 miliar. KPK apa punya ngomong Pak? Nggak ada. Kenapa? Karena anak presiden. Betul? Makanya saya berharap wali kota nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak Yai Tholib. Betul? Pak Camat nggak boleh punya anak. Gubernur nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak Pak Edi. Kalau anak Pak Edi ngaku sebagai anak gubernur, yang saya khawatirkan dia akan ngikutin makan fasilitas kegubernuran itu sendiri. Tuh, lihat masyarakat bermasjid. Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Kita juga berharap tidak ada warga negara kelas 1 di hadapan hukum. Semua sama ketika berhadapan dengan hukum. Betul? Bahkan salah satu khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika lagi berhadapan dengan hukum saat itu, kebetulan hakimnya manggil Sayyidina Ali dengan sebutan khalifah. Berubah saat itu muka Ali, Sayyidina Ali saat itu. Kenapa? Karena di hadapan hukum tidak ada yang namanya khalifah, semua sama. Barulah ketika hakim itu memanggil Sayyidina Ali dengan sebutan ya Ali, baru ayo kita lanjutkan persidangan kita. Kan harusnya gitu hukum Pak. Makanya tadi saya berani bilang, pengadilan banyak di dunia ini, tapi keadilan yang sedikit. Kenapa? Karena keadilan sekarang ini sudah seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Tuh, masyarakat bermasjid. Sudah copot sendal? Sudah. Buka sepatu? Sudah. Masuklah kita ke dalam masjid. Iya kan? Kalau sudah di dalam masjid, nggak pernah sibuk kita ngomong dari mana kita berasal. Yang penting kemana kita menghadap. Betul apa betul? Kamu dari mana? Saya dari timur. Madep barat kamu. Ya, kiblat kan barat kiblat kita ya. Kamu dari mana? Saya dari utara, madep barat kamu. Kamu? Saya dari selatan, madep barat juga. Kamu? Saya dari barat, ya madep barat juga Pak. Lihat indahnya masyarakat bermasjid. Dalam masjid kita diikat dengan akidah. Kita menyembah Allah Tuhan yang sama, mengarah kepada arah yang sama, mengikuti gerakan Nabi yang sama, dengan bacaan yang sama, sebagai muslim. Tapi sebagai bangsa, ingat kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda. Kita mau bersatu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Betul? Tapi tengok akhir-akhir ini, kerjaan sekuler dan liberal, mereka mengacak-acak lagi Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini Pak. Mereka berlindung di balik baju yang namanya toleransi.
Mereka berkata, saya berani berkata Pak, toleransi yang baik itu bukan bisa baca Al-Quran di dalam gereja. Toleransi yang baik itu juga bukan sholawat badar di dalam gereja Pak. Dan bukan toleransi namanya kalau menghidupkan sholat di dalam altar gereja. Itu pelecehan Pak, menghidupkan ibadah di dalam ibadah orang lain. Pelecehan namanya, betul? Betul. Kalau memang baca Al-Quran disebut toleransi, kalau sholawat badar di dalam gereja kita iakan sebagai toleransi, sholat berjamaah di altar gereja juga disebut toleransi, maka jangan salahkan agama-agama lain Pak. Ketika masuk Idul Fitri dan Idul Adha, lewat speaker masjid kita nanti mereka akan menyanyikan lagu-lagu rohani dengan dalih toleransi lewat speaker masjid kita. Apakah itu yang mau kita sebut toleransi? Ini sekarang toleransi kita ini toleransi kebablasan Pak. Karena semakin banyaknya orang munafik, ya akhirnya toleransinya kebablasan. Masa kita mayoritas, hampir 80% umat Islam di Indonesia mayoritas Pak, nasibnya harus sama dengan saudara-saudara kita yang jauh di bawah kita Pak. Saya punya contoh beginilah. Saya punya 2 anak. Satu usia 15, satu lagi usia 5 tahun. Dua-duanya saya kasih jajan satu hari 15.000. Kira-kira saya adil apa tidak? Nggak akan adil. Kenapa? Yang 15 tahun jajan 15.000 mungkin wajar. Kenapa? Ada kebutuhan buat internet belajar online. Tapi yang 5 tahun jajan 15.000 buat apa? Ini toleransi kita Pak. Yang 15 tahun dan yang 5 tahun harus sama berdirinya Pak. Ini enggak toleransi, pemaksaan kehendak. Ada satu contoh nyata. Iya, lihat jam doang sebentar. Ada satu kisah nyata, bukan contoh Pak, ini kisah nyata Pak. Kami alamin di Jakarta Pak Wali. Ya, saya punya orang tua, Rahmatul Abror Kiai Zainuddin MZ. Pak Wali beberapa kali ke sana, mempunyai sebuah masjid, Masjid Fajrul Islam. Disitulah beliau bersemayam saat ini. Kebiasaan beliau itu saat masih ada Pak, kalau di bulan Ramadan, ini ada imam tetap kami nih kalau bulan Ramadan. Beliaulah yang khataman Quran selama 40 hari ketika ayah wafat. Saat masuk bulan Ramadan, biasanya setelah habis tarawih itu di masjid rutin mengadakan takrirul Quran. Ya, qiraatil Quran. Biasanya orang tua saya itu kalau baca Quran itu buat santri-santrinya saat itu sampai menjelang sahur. Jam 12:30, jam 12:30. Sesaat beliau wafat, kami sebagai putra-putranya ini ingin meneruskan apa yang beliau lanjutkan. Tapi kami nggak nyampe jam 12:30, jam 12:30 juga udah pada capek ngos-ngosan Pak. Iya, nggak apa-apa, abang duduk aja dulu, berdiri capek. Ya, udah nggak apa-apa, istirahat, jangan gantian, kesian ya. Kalau mau ada yang gantian sama saya nggak apa-apa. Iya udah istirahat aja, istirahat sayang. Nah, nggak apa-apa. Jangan duduk aja kan. Tuh kan susah duduk kan. Iya. Ini sampai subuh soalnya kita ngaji. Nah, ketika kami yang pegang masjid, kebiasaan ini kami lanjutkan, cuma tidak selama yang orang tua saya jalankan. Satu malam kurang lebih 5 tahun yang lalu, ada seseorang datang ke masjid. Kebetulan saya yang temuin, saya lagi duduk di teras masjid. Selamat malam Pak. Oh, selamat malam. Saya ingin ketemu dengan pengurus masjid, katanya. Ya Alhamdulillah, saya bilang saya pengurus masjid. Ada apa Pak? Saya bilang. Kami ingin mengajukan opsi keberatan Pak atas speaker masjid Bapak. Saya kaget. Tumben-tumbenan seumur-umur saya hidup, baru sekarang ada orang opsi keberatan. Saya bilang keberatan kenapa Pak? Karena saat itu DMI menetapkan bahwa habis terawih speaker masjid luar tutup.
Kalaupun ngaji lewat speaker masjid dalam. Oh begitu? Iya. Atas nama toleransi, saya ingin mengajukan keberatan. Baik. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu Pak, saya bilang. Agama Bapak apa sebenarnya? Agama saya non-muslim. Walaupun saya tahu karena datang nggak salam. Agama saya non-muslim. Non-muslim. Benar. Ya sudah. Maaf Pak, saya tolak keberatan Bapak atas speaker masjid. Kaget dia. Kenapa bisa ditolak? Pak, kami di sini mayoritas Pak. Seharusnya Bapaklah yang bisa mengikuti adat dan tradisi kampung kami Pak. Umat Islam di sini mayoritas Pak. Dan maaf Pak, kami umat Islam cuma minta 1 bulan Pak di bulan Ramadan menikmati indahnya Ramadan. 11 bulan lainnya silakan Bapak kungkung kami dengan dalih toleransi. Kami cuma minta dari 12 bulan 1 bulan Pak, kami minta kenikmatan untuk beribadah Ramadan. Jadi maaf Pak, saya sebagai masyarakat mayoritas Islam di sini, Bapaklah yang harus biasain kebiasaan kami, bukan kami yang ngikutin kebiasaan Bapak. Begitu. Oh, ya sudah, pulang dia. 4 hari kemudian datang lagi tetangga saya nih, orang Islam. Assalamualaikum Soki. Salam Bang. Tumben. Saya bilang. Iya, pengen ngobrol. Ngobrol apa? Soki, kalau bisa speaker masjid, kalau udah terawih matiin dah speaker luar. Loh, memangnya kenapa Bang? Iya, akhir-akhir ini kan DMI kata dia sudah mengeluarkan peraturan saat itu, bahwa setiap habis tarawih speaker masjid wajib dimatikan karena mengganggu lingkungan sekitar. Walaupun suara ngaji Al-Quran nggak boleh. Ya sudah. Bentar Bang, saya tanya. Abang agamanya apa? Walaupun saya tahu dia orang Islam Pak. Abang agamanya apa? Ya Islam Soki. Kan kita sering sholat bareng-bareng. Oh ya sudah. Kalau benar abang masih Islam, alhamdulillah masih. Kalau memang abang benar agamanya Islam, abang lagi kesurupan setan bagian mana Bang? Loh, saya waras Soki nggak kesurupan setan Bang. Cuma orang yang lagi kesetanan Bang, nggak senang dengan suara Quran di dalam masjid Bang. Ini abang lagi kesurupan, setan mana yang abang nyampe nih? Maaf Bang, saya nggak akan pernah ngecilin suara speaker masjid untuk kepentingan toleransi, karena kita mayoritas Bang di sini Bang. Ketika kita mayoritas, maka yang minoritas lah yang harus mengikuti kebiasaan kita. Betul? Kalau kita minoritas pun, kita akan membiasakan diri untuk mengikuti kebiasaan warga yang mayoritas di situ. Inilah Islam. Ketika mayoritas, kita bisa untuk tidak berpecah belah. Tapi ketika minoritas Pak, kita selalu dicari-cari dan diuber-uber. Lihat saudara-saudara kita di India. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Israel. Lihat saudara-saudara kita yang banyak tersebar ketika mereka lagi sedang minoritas. Nasibnya menyedihkan dan memilukan. Ayo, kalau bukan sekarang lagi, kapan lagi Pak? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menghidupkan Islam di Tanjung Balai tercinta kita ini Pak? Saya bersyukur Sumatera Utara punya gubernur luar biasa. Ketika kemarin ada pejabat publik menyatakan azan dikecilin, azan nggak boleh kencang-kencang, saya setuju sebenarnya Pak. Azan nggak boleh kencang-kencang. Nggak ada azan kencang-kencang, nggak ada. Makanya saya setuju. Saya setuju azan nggak boleh kencang-kencang, bolehnya Allahu Akbar. Cuma yang saya bikin marah, yang saya bikin sebel, yang saya bikin keki, mereka menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Ini loh masalahnya Pak. Bukan soal azannya yang kita marah, soal menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing Pak. Padahal suara azan itu suara yang suci Pak. Makanya ayo anak-anak muda, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu
ketika hendak masuk ke dalam satu kampung yang beliau lihat cuma dua. Apa? Masjid lebih bagus dari rumah sekitar, anak-anak muda masih mau menghidupkan masjid. Imam Syafi'i kalau masuk ke dalam masjid melihat dua perkara ini, Pak, keluar kampung tersebut hatinya girang, Pak. Kenapa? Karena Islam masih akan lama di kampung itu sendiri. Kita lihatlah sekarang anak-anak muda kita, Pak. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan dari agamanya, Pak. Banyak fungsi masjid dan musola yang ada di Tanjung Balai ini enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik yang isi masjid dan musola rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Ayo adik-adik saya, ingat Pak, Bu, hidup hanya sebuah perjalanan panjang. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengajarkan bahwa hidup kita di dunia ini nggak lebih dari 3 hari, Pak. Allahu Akbar. Hidup kita di dunia ini nggak lebih dari 3 hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Hari kemarin sesuatu yang sudah lewat dan nggak akan pernah bisa kita ulang. Betul, Bu? Betul. Ibu-ibu yang 30 tahun kemarin masih kelihatan enak. Kalau senyum laki kelepok-kelepok. Ya. Kalau jalan banyak yang sweet. Dulu. Tengoklah kita sekarang. Gigi satu demi satu mulai permisi. Rambut sudah mulai banyak memutih. Kulit sudah nggak bisa diajak kompromi. Ditarik ke atas yang kiri, yang kanan turun. Hari kemarin sesuatu yang sudah lampau dan nggak akan bisa kita ulang kembali. Hari esok sesuatu yang misteri dan kita nggak akan pernah tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan hari esok. Maka yang terbaik diajarkan sama Imam Hasan Al-Basri adalah hari ini. Bukankah Sayyidina Ali pernah mengajarkan orang yang terbaik dalam Islam itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dan esok hari jauh lebih baik daripada hari ini. Mumpung kita masih dikasih nyawa sama Allah, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, mumpunglah pintu tobat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita persiapkan diri kita, Pak, sebaik-baiknya. Ingat, maut nggak pernah pakai abjad, Pak. Betul? Kalau maut pakai abjad, enak kita, Pak, gampang nunggunya. Tahun ini yang mati A, berikutnya B, depannya C. Saya S. Abah saya Z. Berangkat duluan nyatanya. Waktunya, jangan pernah bilang kita masih muda, maut masih lama. Maut sesuatu yang aneh. Maut macam pohon kelapa. Ayo kita tengok pohon kelapa. Yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir bisa jatuh. Itu maut, Bang. Bang, jangan bilang kita masih muda, Bang. Berapa banyak kita di komplek kita ini, Pak. Kakek neneknya sudah sakit-sakitan, cucunya duluan yang berangkat. Ada yang seperti itu. Jangan bilang kita masih muda. Tapi sayang, 1000 sayang Bapak Ibu. Maaf saya harus bicara seperti ini. Akhir-akhir ini sebagai orang tua, benar tadi kata guru saya, Ustadz Dr. Syahrial, beliau mengajarkan bahwa akhir-akhir ini kita sebagai orang tua lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, Pak, tapi mati nikmat jauh lebih penting. Apa yang sudah kita persiapkan? Padahal hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nggak usahlah kita bicara perjalanan dari dunia sampai ke akhirat, Pak. Maaf. Kita mau ke kota Medan. Berapa jam kota Medan dari sini?
4 jam. 4 jam, baik, anggap 4 jam. Sebelum berangkat, kalau kita pakai mobil, sebelum berangkat kan kita cek dulu kendaraan kita tuh Pak. Mesinnya aman gak, bannya aman gak, bensinnya ada apa tidak. Selesai mobil aman, pindah ke penumpangnya. Makanannya buat nyemil di jalan supaya nggak banyak berhenti, supirnya rokoknya ada apa tidak, minumannya. Perjalanan 4 jam kita persiapkan bekal yang maksimal. Masa iya Bu? Ogah banget temen nyaut, saya heran. Kaget sama. Ini juga madep saya soalnya, saya kaget sendiri. Padahal perjalanan kita menempuh alam kubur saja Pak, itu misteri Pak. Betul apa betul? Berapa lama nanti di dalam kubur? Coba bayangkan. Sampai datang hari kiamat. Allahu Akbar. Bila sauki kiamat datang? Oh jangankan saya, Nabi Muhammad aja tidak tahu. Kalau saya Muhammad Syauqi malam hari ini meninggal, langsung diurusin sama guru-guru saya, langsung dikubur di Tanjung Balai. Besok pagi ternyata kiamat, lumayan saya Pak. Kenapa? Semalaman doang saya ditanam. Tapi kalau kiamatnya masih 1000 tahun, sedangkan perjalanan 4 jam saja kita persiapkan bekal maksimal, apalagi perjalanan yang mencapai ribuan tahun nanti Pak. Ayo, mumpung kita masih ada di dunia, ruh belum berpisah dengan jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, pintu taubat pun masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita persiapkan amal kita ya Bu. Nah, dalam rangka mencari amal malam hari ini saya ingin mengajak, mau nggak saya ajak? Mau sedekah? Mau sedekah? Bawa duit berapa? Goceng. Ya, ayo yang sedekah 5.000 kita doakan mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Surga goceng. Pelecehan sama surga nih. Mana ada surga goceng Bang? Surga udah naik sekarang. Surga goceng. Yang bener aja. Benar. Sedekah itu yang penting ikhlas. Saya setuju. Soal banyaknya nomor 1. Iya benar-benar. Sedekah itu daripada kecil nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Panitia tolong tutup dulu pintunya. Ini biasa kalau ngomong duit atu-atu kabur nih. Tutup dulu. Ayo, yang bawa duit siapin duitnya, yang gocengan, yang coklat, yang biru turunin ya. Yang rada-rada merah muda sama biru terang keluarin ya. Yang bawa duit siapin duitnya, yang nggak bawa pinjem sama sebelahnya. Kalau duit nggak bawa mau minjem malu, handphone boleh handphone. Ayo bismillah, mulai dari saya dulu nih bang, ke saya dulu bang. Saya bawa duit nggak ya? Goceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita sholawatan sama-sama ya. Mudah-mudahan dengan berkah sedekah malam hari ini Allah ijabah semua hajat kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasul